Hai, kami daripada SIBKK Likas dan ini adalah channel YouTube kami. Jangan lupa subscribe untuk info terkini.
Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat Tuhan. Tidak kira Anda berada di rumah ataupun jemaat Tuhan yang pertama kali mengikuti ibadah SIBKK Likas pada pagi hari ini, saya ingin mengucapkan selamat beribadah dan kami mengaluh-aluhkan kedatangan Anda semua dalam ibadah maya pada pagi hari ini. Sebelum kita berdoa bersama-sama untuk memulakan ibadah, saya ingin membacakan satu petikan firman Tuhan yang terdapat di dalam Yesaya pasal yang ke-26 ayat yang ke-4. Mari kita membacakannya bersama-sama. Yesaya 26 ayat yang ke-4 berbunyi demikian. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Pada pagi hari ini dasar ibadah kita ialah siapa Tuhan kita dan apa yang telah diperbuatnya. Dan ini tidak mengenai siapa kita atau apa yang telah berlaku kepada kita. Jadi berdasarkan pengharapan ini kita datang kepada Tuhan dalam ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami di surga, kami sangat bersyukur, kami sangat berterima kasih ya Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar. Untuk perlindungan-Mu yang telah Kau berikan, penjagaan, pemeliharaanmu bagi kami sebagai anak-anak-Mu dan umat yang percaya kepadamu. Kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan, karena dalam apapun keadaan, apapun situasi, kami tahu ya Tuhan, kami tidak putus harapan. Kami sentiasa punya pengharapan yang teguh daripada Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan yang telah kami baca. Bahwa untuk selama-lamanya kami dapat percaya kepada Engkau. Karena Engkau adalah Tuhan yang mempunyai kekuatan sebagai gunung batu kami yang kekal selamanya. Itulah sebabnya ya Tuhan kami melihat hanya kepada Engkau saja pada pagi hari ini. Ketika kami menaikkan puji-pujian kami, doa kami, dan menaikkan ibadah kami. Dan ketika kami mendengar firman-Mu, kami tahu ya Tuhan, semuanya tertuju kepada Engkau. Dan saat kami memusatkan perhatian dan mata kami kepada Engkau pada pagi hari ini, kami tahu ya Tuhan, kami merasakan kekuatan hadirat Tuhan. Kami merasakan pergumulan dan persoalan kami dijawab oleh Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan bahwa ada kuasa dalam pujian sembah, ada kuasa dalam doa, dan ada kuasa di dalam pendengaran firman Tuhan. Sesuai dengan firman-Mu, iman timbul daripada pendengaran firman Tuhan. Dan kami yakini ini pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan semua umat percaya, khususnya jemaat SIB Kota Kinabalu Likas maupun jemaat yang lain mengikuti ibadah ini, pagi hari ini kami dapat merasakan kekuatan yang daripada-Mu. Dengan iman kami mau beribadah bersama-sama, menyatukan hati kami bersama-sama sebagai jemaat Tuhan, mengkhususkan hati dan perhatian kami kepada Tuhan sahaja. Kami mau beribadah dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to you. Wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. Through it all, you are forever in my life.
see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. A hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go through it all. Through it all. Jemaat Tuhan, mari kita lihat pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Yosua pasal yang pertama, ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-11. Sekali lagi pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam Yosua pasal yang pertama, ayat 1 hingga ayat yang ke-11. Saya akan membacakannya dengan suara kedengaran dan jemaat Tuhan memperhatikannya bersama-sama. Firman Tuhan mengatakan, sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu, demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini, menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun
tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu. Katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Diberkatilah yang mendengarkan firman Tuhan. Depanku, rintangan menghadang langkahku. Ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku. Ku tahu janjimu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah
ruang dan masa ini kita akan berdoa bersama-sama. Kita mau menaikkan doa syafaat kita dimanapun kita berada. Karena kita percaya bahwa kita satu di dalam Tuhan dan di dalam alam rohani kita bersama-sama menaikkan iman kita. Pada pagi hari ini terdapat 2 bahan doa utama yang akan kita doakan. Yang pertama adalah berdoa untuk negara kita Malaysia. Dan yang kedua adalah untuk gereja kita, SIB Kota Kinabalu Likas. Mari kita siapkan hati kita berdoa bersama-sama. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih ya Tuhan, karena kami tidak keseorangan. Kami ada jemaat Tuhan, kami ada satu sama lain. Umat yang percaya, umat yang beriman, yang memandang kepada satu-satunya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh sebab kami tahu bahwa kami ini satu, kami ini dalam kebersamaan. Kami punya kekuatan untuk berdoa syafaat bersama-sama pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami tahu pada waktu ini ya Tuhan ada yang sangat memerlukan doa. Mungkin ada yang lemah, mungkin ada yang sakit, mungkin ada yang berada dalam kesusahan. Yang kami mampu lakukan pada pagi hari ini adalah menggunakan kebersamaan kami sebagai umat percaya untuk menaikkan doa syafaat kami kepada Engkau ya Tuhan. Kami mau menaikkan doa kami bagi negara Malaysia. Pergolakan politik atau keadaan-keadaan politik yang berlaku dalam negara kami, bahkan dalam setiap negeri-negeri di dalam Malaysia ini ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan bahwa tidak ada pemerintah yang tidak berasal daripada Allah. Dan kami tahu ya Tuhan sudah diputuskan untuk pemerintah utama negara kami. Tetapi kami mau terus berdoa pada pagi hari ini ya Tuhan. Supaya Engkau terus menerus bekerja dan menyertai politik di dalam negara kami. Bahkan di dalam pentadbiran setiap negeri-negeri yang ada. Kami tahu ya Tuhan bahwa kami semua mengharapkan a better future di hadapan ini. Kami tahu ya Tuhan bahwa selain kami mengharapkan pentadbir atau pemimpin atasan kami, kami juga boleh melihat kepada Tuhan untuk menyatakan isi hati kami, harapan kami, suara hati kami kepada Tuhan. Dan harapan kami adalah negara kami, negeri kami akan menjadi semakin baik, semakin membangun dalam segala peringkat. Dan kami serahkan negara Malaysia ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Dan Engkau ingati kami dan rakyat negara Malaysia. Engkau mendengarkan setiap doa yang dinaikkan oleh umat-umat percaya di dalam negara ini. Dan gereja-gereja yang berdoa, dengarkanlah raungan doa kami ya Tuhan, rintihan doa kami bagi negara kami Malaysia, supaya pemimpin yang ada di atas ini ya Tuhan adalah sesuai dan tepat dengan kehendak-Mu dan menjadikan rencana-Mu dan rancangan-Mu bagi negara terjadi. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Kami juga mau berdoa untuk kes COVID-19 negara Malaysia pada waktu ini. Kami melihat ada peningkatan yang terus menerus ya Tuhan. Khususnya negeri Selangor, juga negeri Sabah. Kami berdoa agar penularan COVID-19 ataupun varian-varian Delta, Lambda yang mulai kami dengar timbul di mana-mana ya Tuhan, supaya ini dapat dibendung. Kami berharap ya Tuhan kepadamu ya Tuhan, karena kami tahu Bapa, tidak ada tempat lain lagi kami dapat berseru, hanya kepada Tuhan. Tapi kami bersyukur untuk perlindungan dan darah Yesus Kristus yang telah pun dan sedang melindungi umat-umat percaya. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau tidak pernah berhenti. Walaupun mungkin keadaan kami bukan yang seperti kami harapkan ya Tuhan, tapi kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau sedang bekerja, tidak pernah berhenti bekerja dalam situasi-situasi kami. Kami berdoa agar immunity kelompok dapat dicapai secepat mungkin dalam negara Malaysia, dalam setiap negeri, dalam setiap masyarakat, khususnya untuk jemaat-jemaat Tuhan, supaya akhirnya kami dapat beribadah kepada Tuhan seperti yang kami lakukan sebelum ini. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami mau serahkan gereja SIB Kota Kinabalu Likas ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami jemaat Tuhan sedang punya satu beban yang diletakkan oleh Tuhan dalam hati kami pada waktu ini, yaitu pembangunan gedung gereja SIB Kota Kinabalu Likas. Karena kami mengingati penerusan
pelaksanaan gereja ini untuk generasi seterusnya di hadapan kami. Kami melihat anak-anak kami melalui pembangunan gedung gereja ini ya Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan jawatan kuasa pembangunan gereja ini punya hikmat yang luar biasa daripada Tuhan. Engkau memberikan kesabaran supaya setiap proses yang akan dilaksanakan dalam fasa-fasa pembangunan, meskipun kami berada dalam waktu pandemik pada saat ini, itu dapat dilaksanakan, dapat berlaku, dan ada perancangan, bahkan ada langkah-langkah yang mulai kami lakukan mengarah kepada pembangunan gedung gereja ini. Kami rindukan ya Tuhan, Engkau berbicara kepada jawatan kuasa ini Tuhan, mewakili kami sebagai jemaat-Mu untuk pembangunan gereja ini. Kami percaya dan kami serahkan hal ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau isytiharkan perlindungan-Mu ya Tuhan, sesuai dengan janji-Mu, bahwa anak-anak Tuhan, orang-orang benar berada di dalam lindungan yang maha kuasa. Kami rindukan supaya Engkau melindungi kami daripada COVID-19 ini ya Tuhan, khususnya para jemaat, para pastor-pastor, staf pejabat gereja, tim pelayanan, ibadah ahad online. Juga kami mau doakan bayi-bayi maupun anak-anak yang belum dapat divaksin, ibu-ibu hamil, serta jemaat yang keluar bekerja setiap hari dan terdedah kepada risiko jangkitan ini Tuhan. Kami serahkan setiap golongan ini ke dalam tangan-Mu. Hati kami ada bagi mereka ya Tuhan. Hati kami penuh dengan harapan perlindungan, dan kami tahu harapan kami tidak sia-sia. Naungan Tuhan, penjagaan Tuhan sempurna bagi anak-anak Tuhan. Sementara kami melakukan bahagian kami ya Tuhan, menuruti SOP yang sudah ditetapkan, biarlah kami melihat kuat kuasa pekerjaan tangan Tuhan bagi kami semua. Jemaat dan ahli keluarga yang terpaksa kuarantin pada waktu ini dan yang bekerja dari rumah akibat PKPD, juga setiap yang terkesan secara ekonomi dengan keadaan pandemik ini. Jemaat Tuhan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat kesabaran daripada Tuhan, dan kami sama-sama dapat menangani sebarang tekanan atau mungkin tuduhan-tuduhan, tipuan daripada kuasa-kuasa yang jahat maupun secara emosional. Biarlah kami dapat mengharungi ini bersama dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Engkau yang melindungi kami semua ya Tuhan. Kami mengingati jemaat Tuhan yang sakit dalam keadaan yang kurang baik pada waktu ini. Kami bawa mereka di dalam doa. Jemaat Tuhan yang sedang dirawat, mengalami jangkitan COVID-19 ini juga, maupun penyakit-penyakit yang lain, kami serahkan anak-anak Tuhan, semua jemaat Tuhan yang terkesan ini ke dalam tangan-Mu, supaya proses rawatan semakin baik, semakin menyembuhkan, menambah baikkan keadaan mereka dan tidak memburuk. Kami percaya dengan mukjizat dan kuasa Tuhan yang bekerja. Kami tahu ya Tuhan, bahwa inilah harapan semua jemaat Tuhan pada pagi hari ini, dan kami lepaskan iman kami di dalam nama Yesus Kristus. Proses vaksinasi sudah berjalan dengan lancar dan banyak yang telah divaksin Tuhan. Tapi kami mau terus berdoa bagi jemaat yang mungkin takut atau yang mungkin mempunyai mentality yang belum terbuka lagi kepada vaksinasi. Kami berdoa ya Tuhan, bahwa hal-hal rohani yang Tuhan telah sediakan bagi semua jemaat Tuhan, keselamatan, bahkan perlindungan masa depan yang cerah, itu tidak dapat dipatahkan oleh hal-hal fisikal. Bahkan secara fisikal, kami perlukan vaksinasi ini ya Tuhan untuk kelangsungan hidup manusia. Biarlah kebenaran Tuhan sendiri menyatakan kepada golongan-golongan tertentu supaya terbuka kepada vaksinasi ini. Dan kami mau mengalami ya Tuhan, rencana-Mu dan rancangan-Mu yang telah Kau sediakan bagi kami, umat-umat percaya di muka bumi ini, sehingga pekerjaan Tuhan selesai dan nama Tuhan dimuliakan. Itu semuanya akan memuliakan nama Tuhan kami dan menunjukkan siapa Tuhan kami kepada muka bumi ini.
Terima kasih Tuhan karena Kau mendengar doa kami. Jemaat Tuhan yang telah menaikkan doa ini, kami mau serahkan dalam tangan Tuhan dengan iman. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, kami sudah menaikkan doa kami. Dan semua jemaat Tuhan yang percaya, kita sama-sama katakan, Amin. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku. Namun kasih setiamu tak pergi dariku.
Shalom saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dalam khotbah minggu ini yang akan menyentuh tentang suatu sejarah, yaitu sejarah umat Israel sendiri di bawah pimpinan Yosua. Sebagaimana yang telah kita dengar dalam pembacaan sebentar tadi oleh Pastor Roy, dalam kitab Yosua pasal yang pertama, ayat pertama sampai kepada ayat yang ke-11, itu sebenarnya berlatar belakangkan suatu mandat yang telah diberikan Allah kepada Yosua setelah bangsa ini dipimpin oleh Musa. Nah, saudara sekalian, perlu kita ketahui bahwa ketika Musa memimpin umat Israel ini keluar daripada tanah Mesir dan harus menuju ke tanah Kanaan, mereka harus menyeberang Laut Teberau atau juga dikenal sebagai Laut Merah. Dan Allah sendirilah yang telah membelah laut itu, sementara umat Israel berjalan di tanah kering, sampailah ke seberang. Peristiwa yang sama berlaku dalam pimpinan Yosua kepada umat Israel ini, di mana umat ini harus menyeberang sungai Yordan, bukan laut, tapi sungai. Mengapa mereka harus menyeberang sungai Yordan, sedangkan ia sebuah sungai? Secara geografis kita harus ketahui bahwa ulu sungai Yordan ini adalah di Danau Galilea pada kedalaman 200 meter, sementara hilirnya itu di Laut Mati pada kedalaman 300 meter. Tidak diketahui di mana bagian umat Israel ini menyeberang sungai Yordan ini. Tapi jika Allah membelah sungai ini, itu bermakna bahwa bagian sungai ini adalah amat dalam sekali. Nah, saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, umat Israel ini sangat berbahagia karena sejak di bawah pimpinan Musa sampai kepada pimpinan Yosua, umat ini melihat bagaimana Allah bekerja di sebalik peristiwa-peristiwa yang sangat mustahil. Allah membelah laut, Allah membelah sungai, entah apalagi yang dibelah. Tetapi cerita ini telah memimpin pengetahuan kita atau memberikan penjelasan kepada kita bahwa Allah telah menunaikan janjinya kepada umat Israel tentang janji berkat yang ketiga, yaitu menduduki tanah Kanaan, tanah yang dijanjikan. Saudara sekalian, sebelum lebih lanjut kita mempelajari firman Tuhan pagi ini, mari kita tunduk bersama dan saya pimpin kita dalam doa yang kedengaran. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu bahwa pagi hari ini Engkau telah memimpin kami bersama dengan keluarga kami masing-masing di tempat masing-masing. Mohon kiranya kuasa Roh Kudus menjamah setiap hati nurani kami, memberikan kami ketenangan, kehausan akan sabda firman Tuhan. Dan jikalau ada kuasa-kuasa gelapan yang coba mengganggu gugat pikiran kami tolak semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu menjamah hati kami, pikiran kami, sehingga kami mengerti tujuan dan maksud Tuhan bagi setiap kehidupan kami. Dan hamba-Mu yang berbicara, jamah lidah, hati, dan pikiran hamba, sehingga firman Tuhan disampaikan selaras dengan kehendak-Mu, dan Engkau dipermuliakan serta diagungkan tinggi. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah sedikit latar belakang tentang Nats yang baru saja kita baca sebentar tadi, dan kita akan menelusuri ayat demi ayat atau bagian firman Tuhan yang baru saja kita baca di bawah satu subtema yang saya pilih pagi hari ini, yaitu bertindak hati-hati. Bertindak dengan hati-hati. Nah, saudara sekalian yang saya kasih, kata-kata ini terselit di bawah nats yang telah kita baca sebentar tadi, sehingga ada beberapa perkara-perkara yang perlu kita ketahui sesuai dengan maksud pimpinan Tuhan kepada jemaat ataupun umat Israel ini, yang juga dapat kita aplikasikan ke dalam kehidupan kita masing-masing. Bertindak hati-hati itu sinonim dengan bertindak dengan penuh waspada atau bertindak penuh dengan
teliti, mengetahui situasinya, lalu melakukan sesuatu dengan teratur, tidak gegabah atau kelang kabut. Cukup hati-hati, cukup teliti, cukup waspada, cukup berjaga-jaga. Nah, dalam pembacaan tadi kita telah mengetahui bahwa sekurang-kurangnya ada 5 perkara yang telah ditekankan Allah kepada Yosua sebagai suatu panduannya untuk memimpin umat Israel ini menduduki tanah Kanaan. Yang pertama, mari kita lihat pada ayat yang ke-6 berkata demikian, saya ulang baca. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Ayat ini sangat berhubung kait dengan nats yang terdapat di dalam Ulangan pasal yang ke-30 hingga kepada ayat pasal yang ke-31 pada ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Ulangan pasal yang ke-31 ayat yang ke-6 hingga ayat yang ke-7 saya baca demikian. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gentar kerana mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, untuk memberikannya kepada mereka, dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, bertindak hati-hati adalah suatu tindakan di mana seseorang mendengar, malah jelas menerima mandat yang daripada Tuhan di tengah-tengah memimpin suatu bangsa. Dalam konteks ayat ini, Yosua diberikan mandat sebagai seorang pemimpin yang meneruskan kepemimpinan bangsa Israel untuk menduduki tanah Kanaan itu. Nah, saya ulang baca ayat yang ke-6 tadi, Yosua pasal yang pertama, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sesuai dengan tema, bertindak dengan hati-hati. Allah sendiri menyentuh kata hati itu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Seorang pemimpin, jangan bilang ia seorang pemimpin sebuah negara atau sebuah negeri atau sebuah syarikat atau sebuah jabatan. Tapi pemimpin dalam arti kata yang lain, seorang yang diberikan mandat untuk memimpin atau menguasai suatu kelompok kecil ataupun besar dalam melaksanakan tanggung jawab yang diberi. Dalam konteks ini, Yosua seorang pemimpin bangsa Israel, umat ini. Dan Allah memberikan suatu kepercayaan kepadanya dengan nasihat yang sangat jitu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Yang diperkuatkan itu bukan soal jasmani, bukan soal fisikal, tapi kuatkan dan teguhkan hatimu, hati nurani. Bagaimana hati seseorang itu kuat? Apakah kita dapat melihat hati seseorang itu kuat? Ia hanya dapat dimengerti jika seseorang itu dapat menempuh segala rintangan penuh dengan ketabahan, penuh dengan kesabaran dan sebagainya. Dalam konteks inilah, maka kita mengetahui bahwa kata bertindak dengan hati-hati itu berpunca daripada hati nuraninya. Hati nuraninya lah yang dapat mengimbangi seseorang itu untuk mengetahui situasinya, kondisinya, dan apa yang harus ia lakukan. Saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, kita harus mengetahui umat Israel di bawah pimpinan Yosua adalah umat Israel atau kelompok bangsa ini yang terdiri daripada generasi yang keempat.
yang sudah tidak tahu menahu lagi tentang keadaan mereka di Mesir. Mereka telah lupa bahwa nenek moyang mereka ini terlibat dengan penyembahan berhala. Nenek moyang mereka ini berkompromi atau kompromis dengan apa yang dilakukan oleh bangsa Mesir. Nenek moyang mereka ini telah dipengaruhi oleh falsafah orang Mesir, budaya, dan amalan-amalan hidup seharian. Sehingga banyak perkara yang berlaku sepanjang sejarah perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan ini yang menentang kehendak Allah. Tapi generasi yang keempat di bawah pimpinan Yosua inilah yang telah dipimpin oleh Yosua untuk masuk ke tanah Kanaan, merebut tanah itu dan menjadi milik mereka. Saudara, mereka inilah yang telah merealisasikan maksud yang telah dijanjikan oleh Allah kepada bangsa ini. Tapi, bagaimana mereka harus bertindak hati-hati? Ayat ini berkata, kuatkan, teguhkanlah hatimu. Mandat secara pribadi diberi Tuhan kepada Yosua. Karena secara manusia, Yosua sudah letih, sudah kecapian, sudah hilang tenaga, sudah kehilangan mentornya, yaitu Musa sendiri. Ia tinggal seorang dan dipercayakan oleh bangsa ini untuk memimpin mereka. Tapi secara manusia, dia juga berdarah dagingkan manusia. Ia juga mempunyai kelemahan-kelemahan sendiri. Tetapi firman Allah datang kepadanya, kuatkan, teguhkan hatimu. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin Anda seorang pemimpin dalam sebuah syarikat. Mungkin juga seorang pemimpin dalam suatu kelompok, satu community, pemimpin dalam sebuah negeri, jabatan, pemimpin dalam sebuah negara, dan sebagainya. Istilahnya pemimpin. Tanggung jawab itu bukan ringan. Sebagai seorang pemimpin itu, ia harus memikul tanggung jawab yang begitu berat sekali. Sama seperti Yosua. Ia memimpin kelompok ini, bangsa ini, yang dinyatakan bangsa yang tegar tengkuk, orang yang keras kepala, tidak mudah menuruti. Tetapi dengan kekuatan dan keteguhan hati yang dimiliki oleh Yosua, akhirnya ia menerima mandat itu. Yang kedua, bertindak hati-hati. Pada ayat yang ke-7e berkata demikian. Ayat 7e, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Bertindaklah hati-hati yang menjadi inti daripada pemberitaan firman Tuhan pagi ini. Bertindak hati-hati. Kata bertindak hati-hati yang dimaksudkan dalam konteks ayat ini adalah melakukannya dengan sungguh-sungguh. Istilah lain adalah penuh dengan komitmen. Tadi Yosua mengenakan dirinya, menguatkan hatinya, meneguhkan hatinya dengan menerima mandat itu, lalu melaksanakannya. Tapi di tengah-tengah melaksanakan suatu mandat, ada saja halangan yang kita temui, kita hadapi. Boleh jadi kita melihat, aduh, tanggung jawab ini bukan mudah. Aduh, tanggung jawab ini memakan waktu. Aduh, tanggung jawab ini memakan biaya. Tanggung jawab ini memakan banyak tenaga, dan sebagainya. Akhirnya kita menunda-nunda waktu. Menunda-menunda tanggung jawab. Menunda-menunda perlaksanaannya. Sehingga akhirnya perancangan tidak akan jadi-jadi. Tidak akan terlaksana. Menunda-nunda waktu itu hanyalah membazir waktu. Dan itu sangat merugikan kita. Lalu firman Tuhan datang kepada Yosua. Kata Tuhan kepadanya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang memimpin bangsa ini. Kemudian pada ayat yang ke-7e, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh.
Apa maksud kata sungguh-sungguh? Ternyata kata sungguh-sungguh ini merupakan satu komitmen, yaitu melakukannya dengan segenap hati, melakukannya dengan penuh tanggung jawab. Jadi kalau Anda pernah dipercayakan satu tanggung jawab, berusaha melaksanakan tanggung jawab itu. Karena mandat ini tidak akan berulang. Kalau ditunda-tunda, apatah lagi tidak terlaksana, itu bermakna kita gagal. Kita tidak mampu dan kita tidak dapat melaksanakannya. Maka semuanya itu akan kembali kepada kita. Dan orang akan berkata, dia diberikan tanggung jawab, tapi tidak dapat melaksanakannya. Bukan menyindir, bukan menyinggung, tapi ini kan satu realiti dalam kehidupan manusia. Ada saja tanggung jawab yang tertunda. Jadi jika sekiranya ini berulang, kita kembali kepada pernyataan ini. Kata firman Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Dasarnya adalah hukum. Kata hukum di sini bukan menjatuhkan hukuman kepada orang, tapi hukum di sini berkaitan dengan peraturan, berkaitan dengan tanggung jawab yang telah diberikan. Jadi peraturan-peraturan itulah yang telah dilihat, didengar oleh Yosua daripada Musa, dan Allah memperingatkan kepadanya supaya hidup dan pikirannya menghafal, menguasai peraturan-peraturan itu. Tidak pernah terlupa kepada peraturan itu. Baik, jika sekiranya ada peraturan, itu bermakna perkara yang kita lakukannya berjalan dengan teratur. Tanpa peraturan, kucar-kacir. Bayangkan, sebuah rumah tangga kalau tidak ada peraturan, akan kacau bilau. Apalagi kalau kacau beliau itu lagi bahaya. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau keluarga tanpa peraturan akan porak-poranda. Kalau jabatan ataupun dalam suatu community tidak ada peraturan, kacau bilau. Kalau sebuah negeri tidak ada peraturan, ini akan terjadi banyak perkara yang tidak diingini. Rusuhanlah, tunjuk perasaanlah, dan sebagainya. Maka peraturan itu penting. Sebab itulah Allah memperingatkan Yosua dalam konteks ayat ini, supaya setiap tanggung jawab yang ia lakukan ini, ia harus dasari dengan peraturan-peraturan. Inilah yang disebut hukum-hukum sebagai satu panduan. Sangat bagus bukan? Ada suatu panduan yang dijadikan sebagai satu landasan untuk melaksanakannya. Maka lakukanlah ini dalam konteks hidup kita, keluarga kita, gereja kita, jabatan kita, atau kerjaya kita, dan negeri serta negara kita. Yang ketiga, bertindak hati-hati. Bertindak hati-hati dalam ayat yang ke-7b berkata demikian, Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Saya ulang baca. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Apa maksud daripada pernyataan singkat ini? Kata-kata Allah kepada Yosua, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Kita perlu mengetahui situasi waktu itu sesuai dengan konteks budaya dan situasi umat Israel di bawah zaman Yosua. Nah, untuk menuju ke tanah Kanaan, mereka harus menempuh perjalanan yang penuh dengan penyimpangan, penuh dengan arah tuju ke kiri dan ke kanan. Dan ada banyak perkara yang menarik mereka lihat, yang boleh saja membuat kita tertarik. Tetapi Allah berpesan kepada Yosua, janganlah menyimpang. Ini menyimpang itu maksudnya membawa umat Israel berjalan tanpa membiarkan mereka seorang pun
ke kanan atau ke kiri nanti tersasar. Nanti mereka akan sesat. Kata kasar, jangan sesat. Jangan terpengaruh. Jangan terpedaya. Membawa kehidupan kita itu umpama suatu perjalanan di mana di pertengahan jalan ada banyak saja perkara-perkara yang coba menggoda kita, coba membujuk rayu kita, coba mempengaruhi kita, dan banyak perkara-perkara yang membuat kita tertarik, yang pada akhirnya hampir kita meninggalkan suatu pasukan itu. Kalau dalam konteks masyarakat Yahudi di bawah pimpinan Yosua, boleh jadi mereka tertarik, tetapi pesan Allah kepada Yosua, jangan menyimpang ke kiri atau ke kanan. Kata-kata yang biasa kita dengar sekarang, jangan ke sana kemari, ke sana ke sini, ke sana ke sini. Dengan kata yang lain, tidak fokus kepada arah yang ditujui. Itu bermaksud kita tidak punya pendirian kalau kita mudah menyimpang. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, bertindak hati-hati itu sedar diri, supaya kita tahu arah mana kita harus tujui. Kalau kita sangkutkan ini atau hubungkan ini dengan kepercayaan kita sebagai orang Kristen, menjadi orang Kristen itu bukan sekadar nama atau sebagai suatu identiti keagamaan kita, tapi menjadi seorang Kristen itu sebenarnya adalah suatu komitmen, kesungguhan. Kata Kristen itu bukan mazhab. Pada dasarnya, ia membawa pengertian bahwa kita adalah pengikut Kristus, Kristen. Pengikut Kristus. Jadi kalau kita sudah menjadi orang Kristen, kita hanya mengikuti Kristus. Kita hanya percaya, menerima, mengikuti Yesus. Apa yang diajarkannya, apa yang ditunjukkannya, apa yang dilakukannya, apa yang dijanjikannya, itu adalah iman kita. Sebab itu saudara sekalian yang saya kasihi, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berhubung kait dengan kepimpinan Yosua, Allah berpesan kepadanya, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Hanya satu arah saja. Dan fokuskan kepada perjalanan untuk menuju ke tanah perjanjian yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Coba kita aplikasikan ini dalam suatu situasi yang sederhana. Sebagai seorang pelajar, kita berhadapan dengan banyak subjek. Ada subjek matematik, ada subjek sejarah, ada subjek geografis, ada subjek sains, dan sebagainya. Untuk melakukan suatu homework atau kerja rumah, kita harus fokus. Selesaikan satu perkara, kemudian beralih ke satu perkara. Tapi coba kalau kita membuka semua buku ini, matematik, sejarah, geografis, dan sebagainya, sains, lalu kita buka dalam masa yang sama untuk menyelesaikan satu tugas atau semua tugas ini, Anda akan kebingungan. Akhirnya Anda akan gila. Mengapa? Anda tidak fokus. Sekejap matematik, sekejap sejarah, sekejap geografis, sekejap sains, Anda akan gila. Mengapa? Tidak fokus. Karena itu saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah berkata kepada Yosua, janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Itu fokus. Sebagai orang Kristen, kita fokuskan arah tuju iman kita hanya kepada Yesus Kristus. Ia telah menjanjikan kehidupan kekal dan kehidupan yang tidak ada taraf bandingnya. Itu adalah bayangan sebenarnya yang telah dialami atau dilalui oleh bangsa Israel menuju tanah Kanaan ini. Di mana Allah sendiri berjanji, Allah sendiri akan menunaikan janji itu lewat bangsa ini. Bayangan kepada hidup yang kekal yang telah dijanjikan Allah di dalam Yesus Kristus kepada umat Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Penyelamat. Amin. Berikutnya, bertindak hati-hati. Yang keempat, pada ayat yang ke-8 berkata demikian, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini,
Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, bertindak hati-hati. Dalam konteks ayat ini berbicara, jangan lupa firman Tuhan. Yosua dinasihati Tuhan. Yosua bukan saja diberikan mandat, tapi diberikan satu kepercayaan untuk mempercayai satu dasar. Dasar kepemimpinannya adalah, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Renungkanlah itu siang dan malam. Dengan kata yang lain, dasar kepemimpinan Yosua memimpin bangsa ini adalah firman Tuhan. Kata Tuhan kepadanya, bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Apa yang Tuhan nyatakan kepada Yosua dalam kitab suci, maka itulah yang menjadi panduan dan dasar kepemimpinan Yosua, sehingga ia berhasil. Di luar firman Tuhan, ia tidak akan dapat berhasil. Di luar firman Tuhan, itu hanya kebijaksanaan manusiawinya, yang pada akhirnya mengundang kegagalan. Tapi Yosua mendengar, dan Yosua melakukannya. Bertindak hati-hati memimpin kita untuk terarah kepada firman Tuhan. Dalam apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita perkatakan, semuanya didasari oleh firman Tuhan. Dan Allah berkata kepadanya, renungkanlah itu siang dan malam. Renungkanlah itu siang dan malam. Seorang rekan saya waktu kami di Bible School dulu pernah berkata, Saniel, coba kamu jelaskan kepada saya kalimat yang berbunyi, renungkanlah itu siang dan malam. Saya kata kepadanya, apa pengertian kamu? Kalau saya katanya, kalau siang itu kita boleh membaca, boleh merenung. Kalau malam itu kita tidur, bagaimana kita merenung? Kecuali kita mengigau, itu pun salah-salah katanya. Kata renungkanlah siang dan malam itu sebenarnya, baik waktu siang, baik waktu malam, dalam keadaan yang sadar, hidup kita selaras atau sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang menjadi dasar kehidupan kita. Dan Allah berkata kepada Yosua, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Firman Tuhan menjadi pedoman hidup kita. Maka hidup akan berhasil jika hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Sekali lagi, hidup kita akan berhasil jika hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Saya sangat mengimani itu. Yang kelima dan terakhir, pada ayat yang ke-9b berkata demikian. Ayat ini sangat menarik. 9b, kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah kecut dan jangan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Janganlah kecut dan tawar hati. Jangan kecut. Jika Anda mengambil Colgate, pada waktu Colgate ini berisi, bentuknya solid, bulat bujur. Tapi bila Colgate ini, itu obat berus gigi, sudah habis, Anda akan melihat bentuknya nipis dan kerecut. Lalu Anda picit-picit sudah tidak punya isi. Lalu apa selanjutnya dibuat pada Colgate yang begini? Hanya dibuang saja. Maksudnya tidak berguna. Allah mau hidup Yosua berguna. Lalu ia berkata kepada Yosua, jangan kecut. Maksudnya jangan hidup seperti orang yang tidak berisi, nanti tidak berguna. Tidak ada pengharapan.
tidak ada pendirian, dan tidak ada apa-apa. Untuk apa memiliki yang kecut? Akhirnya dibuang. Allah berkata, jangan kecut. Yang kedua dia berkata, dan tawar hati. Nah, tadi pada mulanya Allah berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Allah tahu, sebagai seorang pemimpin, ia tidak selalunya berhasil. Ia selalunya mendengar komen-komen ataupun masalah-masalah umat Israel pada waktu itu yang membingungkan siang dan malam, dan akhirnya ini menyusahkan Yosua secara manusiawi. Tapi pesan Allah kepadanya, jangan kecut dan tawar hati. Maksudnya, bosan menerima kepemimpinan dan tanggung jawab itu. Jangan bosan melakukan tanggung jawab. Jangan bosan, jangan give up, jangan mulah putus asa. Itu maksud Tuhan. Karena selangkah lagi mereka akan menduduki tanah yang dijanjikan. Saudara, bertindak hati-hati, jangan kecut, jangan tawar hati. Pada minggu-minggu yang lalu pernah saya membawa firman Tuhan kepada kita bahwa bertanggung jawab terhadap hidup ini bukan mudah. Ada banyak karena hidup yang kita hadapi yang membuat kita kecut, yang membuat kita tawar hati. Tapi ketahuilah, Allah berjanji, katanya, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, iman saya, di mana saya pergi, di mana saya berada dalam keadaan apapun, saya mengimani Allah bersama dengan saya. Ia tidak pernah melarikan diri, ia tidak pernah meninggalkan saya. Itu iman saya. Dan jika sekiranya saya tidak beriman sedemikian, saya akan kecut, saya akan tawar hati. Sebab itu, pada minggu-minggu yang lalu saya berkata, falsafah hidup orang Kristen adalah memandang masalah itu lebih kecil berbanding dengan Allah yang kita sembah begitu besar adanya. Karena kalau kita memandang masalah lebih besar daripada Tuhan, kita akan kecut, kita akan tawar hati. Tapi peganglah apa yang Tuhan katakan kepada Yosua, sehingga ia menjadi seorang pemimpin yang akhirnya berjaya memimpin bangsa Israel ini menduduki tanah Kanaan. Bertindaklah hati-hati. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya sangat tertarik dengan kata hati-hati ini. Karena sejak semula Allah memilih pemimpin-pemimpin bangsa Israel, termasuklah Musa dan Yosua, ada saja kata-kata yang berbunyi atau kedengaran, kuatkan dan teguhkan hatimu, bertindaklah hati-hati. Kata ganda ini memberikan penjelasan kepada kita bahwa supaya kita cermat, supaya kita tahu apa yang kita lakukan sehingga berhasil. Nah, termasuk dalam mengatur perjalanan hidup kita. Pada minggu yang lalu, sedang saya memandu kendaraan di jalan yang agak sempit, tiba-tiba sebuah kendaraan kecil, kancil, yang langsung meminta saya dan pergi ke depan saya. Saya terkejut, saya hampir horn, tapi pandangan saya terarah kepada cermin belakangnya yang terdiri daripada beberapa baris tulisan dalam bentuk syair. Tulisan itu berkata begini, bila hatiku dan hatimu. Saya belum membaca habis, tapi waktu saya membaca kalimat pertama, bila hatiku dan hatimu. Wah, ini kan ungkapan romantik sedikit, yang membawa minda saya terfikir bagaimana saya mengenali istri saya dulu. Bila hatiku dan hatimu bertemu. Wah, ini kan ungkapan yang sedikit romantik. Bertemu itu hampir sama dengan kalau mata memandang mata jatuh ke hati. Nah, yang memimpin pemikiran saya sedikit romantik.